Kalau misalnya bilangan ini merupakan bilangan integer, maka tidak terjadi error. Nah, kalau tidak terjadi error, maka line 16 dieksekusi. Ketika line 16 dieksekusi, maka keluar dari while. Halo teman sekelas, selamat datang kembali di channel Open Class for You bersama saya Hendy Hermawan. Kali ini kita akan mempelajari mengenai penanganan kesalahan atau dikenal juga dengan exception. Jika kita tinjau materi Java exception pada w3schools.com, dapat kita lihat bahwa saat mengeksekusi program Java, kesalahan bisa saja terjadi. Kesalahan pengkodean yang dibuat oleh programmer, kesalahan karena input yang salah, atau hal-hal lain yang tidak terduga. Ketika terjadi kesalahan, program Java biasanya akan berhenti menghasilkan pesan kesalahan. Istilah teknis ini dikenal juga dengan Java throw exception. Pada Java terdapat try and catch. Blok statement try memungkinkan kita untuk menulis sejumlah kode-kode program yang akan dites apakah akan terjadi error atau tidak. Jika terjadi error, maka akan dilempar ke statement catch. Pada blok statement catch memungkinkan kita untuk menulis kode-kode program yang akan dijalankan jika terjadi error pada blok statement try. Berikut ini adalah sintak dari try catch. Oke, kita akan langsung saja melakukan pemrograman dengan menggunakan try catch. Pertama-tama kita buka IntelliJ atau Visual Studio Code atau editor kesayangan teman-teman ya. Di sini saya menggunakan IntelliJ. Pertama-tama saya akan klik New Project. Lalu kita bisa pilih project SDK-nya. Dalam hal ini saya menggunakan Java 8. Lalu saya klik Next. Lalu di sini ada Create Project from Template. Lalu klik Next. Di sini saya akan mengetik exception. Dan project location-nya ada di D, belajar Java Programming Exception. Untuk base package-nya ada di id.ac.upj.tif. Lalu kita klik Finish. Jika sudah selesai, maka kita akan coba untuk belajar bagaimana implementasi try-catch di dalam aplikasi. Pada main.java, terdapat public statement void string args. Di sini kita akan coba melakukan input bilangan. Jadi nanti input bilangan ini kalau misalnya bilangannya tidak sesuai tipe datanya, maka akan dilempar ke dalam exception. Saya akan mendefinisikan bilangan ini sebagai integer. Integer bilangan sama dengan 0. Lalu, saya akan coba untuk menginput nilai dari keyboard dengan menggunakan scanner. Ketika kita menginput kelas scanner, maka di dalam IntelliJ akan diimport java.util.scanner. Lalu kita ketik sc di sini sebagai objeknya sama dengan new scanner. Lalu kita ketik system.in. Setelah selesai, kita akan membuat system.out.println untuk memasukkan bilangan. Masukkan bilangan 1. Hilangkan ln-nya agar tulisan pada saat input datanya ada di samping. Setelah itu kita enter, lalu kita ketik bil1 sama dengan sc.nextIn. Nah, perintah ini memungkinkan kita untuk memasukkan bilangan integer saja. Jika bukan bilangan integer, maka akan terjadi error. Kita akan coba untuk menampilkan dari bilangan ini. Oke. Lalu kita running main.
run main. Di sini kita diminta untuk masukkan bilangan. Katakanlah kita masukkan bilangan 5. Kita masukkan bilangan 5. Bill sama dengan 5. Aman. Kalau kita running lagi, kita masukkan 5,5. Ini adalah bilangan flat. Atau mungkin bisa juga kita katakan bilangan desimal atau pecahan. Kita enter, maka akan ada runtime exception. Input mismatch exception. Demikian juga kalau misalnya kita menginput sebuah string, maka akan ada pesan error seperti ini. Input mismatch exception. Oke. Untuk menghandle ini, maka kita bisa memasukkan kode program ini ke dalam try. Kita akan buat, di sini adalah try, kurung buka, lalu dikasih kurung tutup. Nah, lalu saya ketik catch, exception, E. Nah, kalau saya ketik seperti ini, terjadi error. Kalau saya run, di sini ada tulisan Java cannot find symbol variable Bill. Nah, ini bukan exception, tapi ini adalah kesalahan sintak. Kita lihat bahwasanya in Bill ada di dalam try, sedangkan Bill di sini tidak pernah ada definisi sebuah variabel untuk Bill secara global di function void ini. Oleh karena itu kita perlu memindahkan in Bill sama dengan 0 keluar blok. Lalu kita coba run lagi. Masukkan bilangan. Katakanlah saya masukkan bilangan 4.5. Terjadi error. Sudah ada tulisan terjadi error. Sehingga bilangan itu sama dengannya 0. Karena memang di awalnya sudah didefinisikan sebagai 0. Errornya seperti apa? Terjadi error apa? Maka kita perlu kasih tanda plus E. Di mana E adalah objek dari exception. Kita coba run lagi. Saya masukkan 4.5 lagi. Terjadi error. Java util input mismatch exception. Nah, di sini kita akan coba kalau misalnya bilangan 1 itu kita masukkan ternyata dia bukan integer, maka harus mengulang terus hingga terjadi atau diinput bilangan integer. Oke, kita akan coba untuk pengulangan kita perlu menggunakan while. Nah, pengulangan ini kita akan memanfaatkan pengulangan terus-menerus. Lalu untuk menyelesaikan pengulangan kita perlu melakukan break, artinya keluar dari while. Di sini kita akan masukkan while true. Ini adalah pengulangan infinitive terus-menerus dan diakhiri dengan break. Nah, ini saya bloknya di sini, ya, try catch-nya. Jadi kalau ini ngulang terus-menerus, maka kita perlu memasukkan bilangan integer. Sebagai informasi, jika terjadi error di line 15, maka di line 16 tidak akan dieksekusi. Kita akan coba apakah ini bisa terjadi atau bisa dijalankan kalau misalnya bilangan ini merupakan bilangan integer, maka tidak terjadi error. Nah, kalau tidak terjadi error, maka line 16 dieksekusi. Ketika line 16 dieksekusi, maka keluar dari while. Kalau terjadi error, line 16 tidak dieksekusi, langsung masuk ke sini, catch. Kita akan coba. 4.5. Terjadi error. Java util input mismatch exception. Masukkan bilangan 1. Saya masukkan sebuah string. Enter. Terjadi error.
Java util input mismatch exception. Kalau saya masukkan angka 3, maka masuk angka 3, program selesai. Oke, di dalam try catch juga terdapat finally. Finally adalah sebuah blok program yang akan dieksekusi ada atau tidak ada kesalahan atau exception. Katakanlah seperti ini. Pada saat saya mengeksekusi, maka saya masukkan angka 4. Finally dijalankan. Kalau saya eksekusi lagi, 4.5 ada terjadi exception, finally dijalankan. Lalu masuk ke bilangan 1 lagi. Saya masukkan 5, maka masuk ke finally lagi dijalankan. Lalu bilangan 5 dimunculkan. Demikian materi exception ini bisa saya sampaikan. Terima kasih.